Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD, yang dimana kita perhatikan bahwa GBP USD hari ini mengalami kenaikannya ya, melanjutkan kenaikan kemarin. Jadi pada tanggal 13 Oktober kan dia sempat naik ya. Lalu pada hari ini dia lanjut untuk naik kembali, hanya saja kenaikannya ini agak tertekan pada area sini nih, dan tidak berhasil tutup di atas high yang sebelumnya, yaitu pada area 36919. Lalu kalau kita perhatikan kembali di candle 4 jamnya, ya di sini candle 4 jam ketika dia sudah mengenai area ini, dia langsung turun kembali. Karena sini kan kalau kita perhatikan sini ada supply area ya pada candle 4 jam. Channel supply areanya, jadi kecenderungan bergerak dari si GBP USD ini dia sebenarnya cenderung untuk naik, hanya saja masih terpentok di resistennya. Lalu kita perhatikan di candle 1 jam. Pada candle 1 jam ini, kalau kita buka analisanya, jadi GBP USD hari ini kenaikannya itu ada pada level harga 137.167 sampai dengan 37220 di sini ya, 17220. Lalu hari ini dia berhasil mantul kembali ya, atau ketika dia sudah breakout dari base ini kan base-nya dari 3612 sampai dengan 36725. Jadi kan pada video sebelumnya saya juga ada katakan untuk melanjutkan kenaikannya dia harus breakout dari base ini. Ketika dia nggak berhasil breakout dari base ini, otomatis dia akan turun kembali ke area si 368 sampai 36416. Dan kalau kita perhatikan di sini, harga itu sudah berhasil tembus ini ya, tembus base ini, dan sekarang naik kembali ke sini. Dengan kenaikan tertingginya, jika memang harga menembus base ini lagi, maka ada di harga sini 37470. Kita ketik di sini 137.470. Nah, ini adalah untuk kenaikan tertingginya yang dimana kita tandai dengan supply zone-nya. Ya, di sini kita perhatikan untuk setiap dia naik ke sini dia langsung turun kembali, dan ketika dia nggak bisa menembus harga ini 37167 sampai 3177220, itu juga harga langsung turun kembali ke bawah. Ini ya, ke bawah sini ya. Nah, saat ini ketika harga sudah nggak bisa menembus ini, dia turun ke sini, dan kalau kita perhatikan di candle di time frame 30 menit itu dia ada base ya, di sini ada base dikit. Ini kita perhatikan di sini ada base. Base-nya itu ada pada level harga tadi, ada di harga berapa ini, kita lihat dulu. 36782 ya, 36782 sampai dengan 36831. 368 berapa ini, sorry, 31. Oke, di sini ya untuk level harga base yang ini yang baru, ini kan baru saya buat juga. Jadi ketika harga bertahan di sini, maka ada potensi dia untuk naik kembali. Ya, di sini ketika harga berhasil bertahan reversal di sini, ya, dia ada potensi untuk naik kembali ke sini. Itu pada harga sini 37167 sampai 37220. Ya, di sini ya 37220. Dan ketika memang harga itu nggak kuat menembus ini lagi ya, dia akan turun kembali ke sini dan akan cenderung bergerak itu sideways sampai dia ada penembusan, baik itu ke bawah. Kalau dia ke bawah itu, maka targetnya itu ada di sini. Ya, pada level harga nih 36368 sampai dengan 3641416. Kalau ini mungkin ini biasanya sudah tidak kepake lagi sama dia,
Dan nanti mungkin kita akan kembali apakah harga itu akan cenderung bergerak berhenti hingga di sini atau udah mulai penurunannya ke sini ke 36, 368, 36416. Jadi itu tergantung nanti dari si harga itu bagaimana. Dan kalau kita perhatikan kembali di sini, GBP USD cenderung ada rejection di daerah 37167 sampai 37220. Belum bisa naik ya hingga ke 7470-nya. Jadi selama ada rejection di atas ini, harga itu akan cenderung turun kembali. Dan mungkin bisa saja ke area sini, 36120. Ya, dia mungkin bisa saja ke 36120 untuk penurunannya. Dan jika memang dia ingin melanjutkan kenaikannya, maka dia harus bisa menembus 37470 ini. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ya terakhir dia menyentuh ini pada tanggal 23 September, dan setelah itu dia turun kembali sangat dalam itu di area ini nih, 34158 sampai 371. Baru dia coba untuk naik kembali ke sini. Jadi dia butuh waktu yang cukup lama untuk bisa naik ke atas ini kembali. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari GBP USD. Dan jika memang kalian rasa saya ada yang salah atau misalkan ada yang kurang dalam penjelasannya, silakan kalian tambahkan kembali di kolom komentar. Dan jika memang kalian ini diskusi dengan saya dan juga dengan teman-teman di Juna Trading ID, kalian tinggal add aja channel Telegram Juna Trading ID. Di situ kita akan diskusi bersama dan saya juga akan selalu sebisa mungkin untuk update dari pergerakan market ya. Dan jika memang kalian rasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan kegiatan trading, silakan share video ini kepada mereka dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa dan juga edukasi seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.